Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sobat Karang Sawah? Lagi dengan saya, Tommy, admin Karang Sawah Kopla, Karang Sawah TV, Karang Sawah Tutorial, Karang Sawah Sang Penjelajah, Karang Sawah Relaksi Musik, dan Karang Sawah WhatsApp. Oke, kali ini saya nggak akan bikin origami ya, entah itu origami pakai uang kertas atau pakai kertas origami. Oke, kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman semuanya di luar sana, atau ya sekedar sharing-sharing lah tentang pengalaman YouTube ya. Yang kita tahu kan pasti awalnya tujuan utama kita nge-YouTube itu kan kepengen mendapatkan uang ya, itu pasti ya. Saya juga nggak munafik kok. Awal saya YouTube juga pasti pengen mendapatkan uang dari YouTube ya kan. Karena kan orang-orang awam itu tahunya itu kalau YouTube itu kan gampang ya dapat uang ya, atau gaji dari YouTube itu kan gede ya, anggapan mungkin orang-orang awam seperti saya dulu gitu kan. Tapi ternyata untuk mendapatkan gaji dari YouTube itu susah, nggak segampang itu kan. Dan mungkin yang orang-orang yang udah bisa sukses di YouTube ya banyak kan ya artis ya, atau public figure ya. Kalau orang-orang kayak kita ya mungkin ada cuman ya satu dua ya gitu. Nah, akhir-akhir ini tuh saya banyak dekat-dekat lagi dengar-dengar kabar gitu, atau isu mungkin ya, banyak teman-teman yang mungkin ya sedikit pusing ya, atau bisa dibilang itu kata kalau kasar itu frustasi di YouTube ya, karena mungkin YouTube-nya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh, pendapatannya atau dolarnya itu nggak naik-naik, atau mungkin naiknya lambat, atau mungkin bahkan banyak yang turun. Yang pertama. Yang kedua, kadang kita upload video itu kepengennya tuh view-nya banyak tuh, booming meledak, ternyata view-nya paling ya berapa doang, sedikit. Akhirnya apa? Kita stres, pusing, frustasi, dan akhirnya stop YouTube. Itu sih hak masing-masing ya, hak personal ya, mau stop YouTube atau melanjut itu ya kita nggak ada hak untuk melarang mereka ya kan. Itu sih privasi masing-masing ya. Dan banyak juga yang stop YouTube akhirnya pindah ke platformnya lain ya, seperti ya nggak usah sebutin lah satu-satu lah, pasti banyak teman-teman udah tahu bahwa banyak platform lain atau sosial media lain yang ya mungkin akan lebih simpel dari YouTube ya, karena kita cuma upload video short gitu, video pendek, kadang baru upload gak lama banyak yang nonton, ribuan bahkan ratusan atau ribuan itu, dan bisa menghasilkan uang juga ya. Ya no problem, situ hak masing-masing mau pindah ke platform manapun ya itu hak personal kan. Tapi kalau terus kita akhirnya stop YouTube, ya bagi saya pribadi sih ya, nggak tahu kalau bagi teman-teman yang lain, mungkin setiap orang itu berbeda pendapat ya. Apa nih batuk nih. Kalau bagi saya pribadi itu stop YouTube tuh saya sangat disayangkan gitu. Kalau bahasa Jawanya itu eman-eman ya. Kenapa eman-emannya? Coba deh kita flashback lah 2 tahun atau 3 tahun yang dulu, sebelum kita sampai seperti sekarang dimonetisasi channel YouTube-nya. Awal-awal YouTube ini gue sharing aja, sharing pengalaman ya ke teman-teman di luar sana ya, ke teman-teman ya, khusus untuk YouTuber pemula ya. Jujur, saya tuh hanya orang kampung, mana ada sih yang kenal Tommy seorang YouTuber ya kan, nggak ada. Itu YouTuber pemula, apalagi saya orang kampung kayak saya, itu untuk ngejar 1000 subscribe itu susahnya minta ampun. Mungkin bisa diibaratkan kaki di kepala, kepala di kaki ya. Setiap malam kita tuh hampir setiap malam itu begadang untuk mengejar subscribe ya. Dulu sejujurnya saya ngelakuin sub juga sama orang-orang lain, gabung di grup PA ya kan, terus ya kalau malam juga berkunjung juga ke channel yang lain kan, biar yang channel yang lain berkunjung juga ke kita kan, selain kita sub gitu kan. Dan kita juga gabung di grup PA kan, WA ini kan. Itu pengalaman pertama ya kan. Intinya ya kita ngejar subscribe itu ya butuh modal. Butuh modalnya apa? Ya kita butuh uang buat beli paket data ya kan, yang pertama. Kedua, yang pakai 5G, juga akan bayar tiap bulan kan. Terus kita juga kadang waktu buat tidurnya itu kurang ya, karena sering begadang kan. Tapi alhamdulillah setelah itu kita melewati itu, alhamdulillah 1000 subscribe tercapai. Nah, sudah 1000 subscribe tercapai, kita cari dong 4000 jam tayang kan, karena syarat monetisasi itu kan 1K subscribe dan 4K jam tayang kan. Nah, kita ngejar jam tayang, itu kita pusing lagi.
kita harus begadang lagi tiap malam, ngejar jam tayang. Ada juga yang akhirnya ikut grup arisan jam tayang, ada juga yang pakai aplikasi mungkin YouTube Viewer atau mungkin Google Chrome seperti yang saya udah bikin tutorialnya di Karangsawah Tutorial ya, channel saya yang lain ya. Itu melakukan begitu tuh. Intinya ya perjuangan berat lah untuk mendapat 1K dan 4K gitu loh. Karena bagi seorang YouTuber pemula, orang kampung itu berat banget loh. Intinya ngejar 4K itu contohnya itu lebih susah dari ngejar 1000 subscribe ya kan. Ya dengan kerja keras kita akhirnya 4000 jam tayang itu tercapai ya. Walaupun mungkin dengan ya cobaan yang berat ya. Kita harus hampir tiap malam begadang, banyak yang ngelakuin jam tayang, kejar jam tayang lewat arisan jam tayang. Ada juga yang pakai aplikasi-aplikasi ya kan, tambahan kan. Juga yang tiap malam kita harus berkunjung juga ke teman-teman agar teman-teman berkunjung ke kita agar banyak subscribe-nya juga, jam tayang aja bisa nambah gitu. Karena orang kayak kita itu kalau buat ngandelin video kita biar booming, dapat jam tayang banyak itu sedikit kemungkinan itu sedikit gitu loh. Bisa aja sih booming, cuman kan jarang 1-2 gitu, kebanyakan tuh nggak booming. Jadi ya makanya terpaksa untuk mengejar 4000 jam tayang dengan cara-cara yang gitu. Maksudnya cara begitu apa? Yaitu dengan aplikasi YouTube Viewer atau aplikasi Google Chrome, kita cloning banyak ya kan, atau mungkin aplikasi yang lain, atau mungkin memang juga ngikutin arisan jam tayang ya kan, agar dapat 4000 jam tayang. Nah, setelah dapat 4000 jam tayang, akhirnya kita daftar monet ya kan. Ini pengalaman saya nih. Daftar monet itu ya kita ketar-ketir ya, diterima kan monet nih, karena awal kita nggak tahu kan. Ya kan ada juga yang daftar monetisasi cuman setengah hari diterima, ada 1 hari atau 2 hari, ada seminggu, ada sebulan itu baru terima. Iya. Terus sebelum kita mendaftar monet, kita harus cek dulu nih setiap video kita ada nggak copyright nih, mau cek tema cipta ya kan. Terus kira-kira kita pakai video orang lain nggak nih, takut kena upload konten ya. Terus kita cek juga nih komentar-komentar yang setahun-tahun yang lalu tuh sebelum kita daftar monet, takut ada komentar spam kan. Kalau selesai intinya udah kita daftar monet, udah nunggulah beberapa hari, alhamdulillah diterima. Maksudnya kita seneng banget tuh, bener, jujur, seorang YouTuber kalau daftar monet terima itu wah ada kebanggaan sendiri, seneng banget. Padahal perjuangan seorang YouTuber itu adalah setelah dia dimonetisasi, itulah perjuangan seorang YouTuber yang sesungguhnya, yaitu mengejar dolar. Karena mengejar dolar itu lebih susah dari mengejar 4000 jam tayang dan 1000 subscribe itu loh. Setelah kita monetisasi, kita pusing juga, harus ngejar 10 dolar. Gimana caranya tuh 10 dolar, ya kan? Karena kita tuh di Indonesia CPM kita tuh rendah, kecil, beda sama CPM luar negeri gede gitu. Kalau mungkin yang di luar negeri gampang ya dapat 10 dolar ya, karena CPM-nya tinggi. Kalau di kita kecil CPM-nya, jadi harus panjang tulang lagi untuk mendapatkan 10 dolar gitu kan. Ya kan? Udahlah nih 10 dolar udah kelar nih, dapetin misalkan nih. Ya udah kita harus biasalah nih minta PIN ya kan. Yang 6 digit itu buat motivasi Google AdSense-nya kan. Terus kita kirim nomor rekening kita lah. Kita bikin rekening kita kan ke Google AdSense, terus kita biasalah kita masukin ya KTP kita, data diri kita lah ya buat ngirimin Google PIN-nya itu kan biasanya. Setelah selesai semua dapat PIN juga, udah kita kerja keras dong untuk menghasilkan dolar ya kan. Nah, ini masalahnya di sini yang banyak membuat YouTuber itu jadi stop YouTube. Kenapa? Karena mindsetnya itu ngejar dolar. Jadi kalau kita nge-YouTube mindsetnya untuk nyari pendapatan, penghasilan untuk dolar, ya nanti kalau kita nggak tercapai, kita pasti akan mungkin banyak juga stres, frustasi, atau mungkin pusing, akhirnya yang stop YouTube ya kan. Contoh, ya kadang kita, ya teman-teman saya, rating saya semuanya belum udah dimonetisasi semua sih. Nggak ada yang nggak dimonetisasi, bahkan punya 2 channel, 3 channel, banyak yang udah dimonet juga ya. Kayak saya juga banyak channel, juga banyak yang kayak udah dimonet ke channel saya sendiri ya. Kita ada 6 channel ya. Nah, stresnya kenapa ya? Kalau kita pendapatan dolar sedikit, kadang malah dolar turun, kadang malah enggak gini, iya kadang dolarnya turun terus view juga sedikit gitu loh. Jujur sih kita juga agak, ya saya nggak munafik, saya juga kesel juga kalau misalkan udah capek-capek bikin konten, habis modal banyak pun nonton dikit, agak kecewa juga ya. Atau apalagi kalau dapat dolar dikit, apalagi turun kan, ya gajian ibaratnya ya, atau mungkin gajian ya berapa bulan sekali gitu kan. Nah, itu wajar sih, itu manusiawi gitu loh. Tapi kalau bagi saya sih, kalau untuk stop YouTube sih sayang gitu loh. Sayang perjuangan kita loh dari awal sampai sekarang udah dimonet gitu loh. Perjuangan habis modal banyak. Modalnya buat apa?
buat bikin konten YouTube. Kadang kita bikin konten YouTube kalau keluar nggak di rumah, kadang kita harus beli bensin, buat beli makan, beli minum, ya kan. Terus kita uang modal juga buat beli kuota juga, atau buat bayar wifi buat YouTube, ya kan, buat upload video atau buat nonton YouTube kan. Terus kita juga waktu kita banyak yang terbuang untuk begadang, ya, tidur kurang, ya kan. Ini banyak lah perjuangan kita dari nol sampai dimonetisasi. Kalau terus kita stop YouTube tuh sayang perjuangan kita gitu loh. Emang saya jujur bikin YouTube tuh kalau yang nonton sedikit itu memang pusing juga gitu. Malah percuma dah aku bikin YouTube, ibarat kata udah banyak modal tuh, mungkin udah edit bagus banget, tapi yang nonton sedikit. Banyak juga yang bikin YouTube asal-asalan nonton banyak, ya kan. Nah sekarang begini, untuk mengakalinya agar kita tetap main YouTube-nya tetap semangat dan nggak bisa bilang stres, frustasi atau pusing, mindsetnya kita rubah. Yang awal mindsetnya ingin nyari penghasilan dari YouTube, kita rubah jadi kita main YouTube itu sekedar untuk menyalurkan hobi kita atau bakat kita di YouTube, bukan untuk mencari penghasilan. Kalau kita mindset kita seperti itu, insya Allah kita upload video, entah itu ada yang nonton atau tidak, atau mungkin dolarnya dikit atau banyak, insya Allah kita akan tetap semangat. Karena mindset kita itu kita rubah. Kita YouTube itu bukan untuk nyari penghasilan, tapi sekedar menyalurkan hobi gitu loh. Maaf, batuk nih. Hobi teman-teman kan banyak. Yang mungkin hobi musik, silahkan salurkan lewat musik. Yang hobi masak, silahkan salurkan lewat masak. Yang mungkin vlognya tentang suka jalan-jalan atau makan, silahkan salurkan lah itu. Yang mungkin tentang education atau tutorial atau tip-trik, atau mungkin tentang kesehatan, silahkan upload tentang itu. Intinya kita untuk menyalurkan hobi lah. Siapa tahu hobi kita yang kita salurkan di YouTube itu akan bermanfaat buat yang lain. Contohnya orang lain yang nggak tahu, dengan dia mencari sesuatu yang dia sukai, niche-nya dia sukai sesuai dengan niche yang ada di video teman-teman. Nah, dia nonton dia teman, dari dia tahu atau dia terhibur, teman-teman berarti videonya bermanfaat buat yang lain, dapat pahala juga, ya kan. Intinya hal positif lah, jangan negatif lah. Itu teman semuanya. Hilangkan mindset untuk nyari YouTube itu untuk memastikan uang. Karena jika YouTube kita tidak sesuai dengan kita pendapatannya, dolar dikit bahkan turun atau view-nya dikit, kita akan pusing gitu. Jujur, saya juga nggak munafik. Dulu saya berpikir seperti itu, saya nyari YouTube itu buat nyari uang. Tapi kesini mindsetnya saya rubah. Biarlah saya bikin YouTube itu sekedar untuk nyari hobi aja, atau bakat saya gitu loh. Atau ibaratnya berbagi sama yang lain gitu loh. Siapa tahu bermanfaat buat yang lain, ya kan. Ada juga mungkin yang misalkan dia lagi jalan-jalan atau kemana gitu, dia yang biasa ini bikin video gitu kan. Nah, mau taruh di handphone ternyata penuh memorinya, mau taruh di laptop atau di komputer, nggak punya laptop atau komputer, udah terpaksa bikin videonya diupload ke YouTube. Kan bisa tuh buat kenang-kenangan juga bisa di YouTube gitu loh. Sekedar naruh di YouTube buat kenang-kenangan lah. Nggak taruh di HP itu penuh, ya kan. Dan YouTube itu bisa buat investasi jangka panjang. Maksudnya apa? Ya kita bisa nanti kita kasih tahu ke anak cucu kita, nih ayah nih atau nih ibu nih punya YouTube nih, dulu ayah atau ibu nih bikin YouTube seperti ini, bisa kasih lihat ke anak cucu kita, ya bisa buat investasi jangka panjang begitu loh. Jadi kalau kita stop YouTube gara-gara itu sayang banget loh. Dan kalau dapat uang dari YouTube berarti itu bonus, ya, itu bonus satu lagi ya, gitu loh teman semuanya. Itu cara mengakalinya agar kita main YouTube-nya tetap semangat gitu loh, gitu loh. Itu teman-teman semuanya, sahabat Karang Sawah Koplak. Intinya sih udahlah, ini mindset teman-teman tuh dibuanglah kalau untuk mendapatkan uang dari YouTube dah gitu. Takutnya kalau nggak dapat bikin pusing, akhirnya stop YouTube gitu. Sayang perjuangan kita yang udah lama gitu, yang habis modal banyak, habis waktu yang terbuang sia-sia banyak, akhirnya kita stop di YouTube, ya kan, karena hal itu kan. Tuh, oke lah, kita enjoy aja lah main YouTube lah, nikmatin aja. Toh di YouTube kan ibarat kata itu buat sambilan atau buat selingan, bukan buat utama kan. Utama kita ya kerja di dunia nyata kan. Nah, selingannya atau sambilannya di YouTube gitu loh. Kalau dapat bonus, dapat uang dari YouTube, itu namanya rezeki atau bonus dari YouTube, dapat rezeki, dapat uang dari YouTube itu. Tapi bukan buat utama. Yang utama kita kerja di dunia nyata, kecuali di YouTube sudah bisa menghasilkan sesuatu yang bisa buat kita hidup, baru yang utama di YouTube gitu loh teman-teman semuanya. Jadi mindset kita rubah lah agar kita tetap semangat main YouTube gitu loh. Intinya buat YouTuber pemula tetap semangat ya, jalin silaturahmi ya, semoga kita sukses bareng-bareng di YouTube ya. Intinya ya kita salurkan hobi apapun
kalian ke YouTube agar bermanfaat buat yang lain. Intinya positif, ya kan? Saya Tommy, admin Karangsawah Koplak, Karangsawah TV, Karangsawah Sang Penjelajah, Karangsawah Tutorial, Karangsawah Relaksi Musik dan Karangsawah WhatsApp. Undur diri ya, dan lanjutkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jos gandos pokoknya lah.